Seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di kawasan Kedamaian, Bandar Lampung, Lampung pada Sabtu 1 November. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban ternyata dihabisi oleh mantan suaminya berinisial B. Pelaku kemudian ditangkap polisi saat bersembunyi di kolong kasur rumah korban. Selengkapnya mengenai kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lampung, Dominius Desmantri. Selamat siang, Domi. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Domi bisa dilaporkan bagaimana dengan kronologi pembunuhan korban, apa yang jadi pemicu pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan tersebut? Baik, rekan Siska dan juga Tribuners bisa saya sampaikan bahwasanya seorang wanita berinisial TF, 31 tahun, ditemukan meninggal dunia di rumahnya yang berlokasi di Perumahan Asri Mandiri, Jalan Ratu Lengkara, Kedamaian Asri Mandiri, Kedamaian, Bandar Lampung, Sabtu 1 November 2025 sekitar pukul 3:14 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan tewas dianiaya mantan suaminya berinisial BN, 34 tahun, warga Kelurahan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, dengan motif pembunuhan, yakni karena pelaku sakit hati dituduh korban berselingkuh dan digugat cerai oleh korban. Lalu tidak lama kemudian pelaku akhirnya berhasil diamankan oleh unit reskrim Polsek Tanjung Karang Timur, Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung, yang pada saat itu pelaku bersembunyi di kamar korban karena pelaku tidak berani keluar karena takut dimasa oleh warga. Tak lama kemudian, Mapolresta Bandar Lampung menggelar konferensi pers terkait kasus pembunuhan tersebut. Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Wakapolresta Bandar Lampung, AKBP Erwin Irawan. Pelaku ditangkap di rumah korban dan pelaku sempat bersembunyi di dalam salah satu kamar rumah. Selang beberapa jam usai melakukan aksi kejinya, ungkap Wakapolresta Bandar Lampung AKBP Erwin Irawan saat konferensi pers tersebut Sabtu 1 November 2025. Pelaku masuk ke rumah korban menggunakan kunci cadangan yang memang sudah dimiliki oleh pelaku. Kemudian pelaku mengambil cobek dan pisau yang ada di dapur dan kemudian pelaku memasuki kamar korban. Setelah masuk ke kamar korban, korban pun terbangun dan keduanya saling dorong-mendorong. Sampai akhirnya pelaku memukul korban dengan cobek, kemudian menusuk tubuh korban dengan pisau berulang kali. Motif pelaku tega membunuh korban yakni karena sakit hati dituduh oleh korban berselingkuh dan diceraikan oleh korban. Saat ini jasad korban tengah diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Terkait dengan tusukan yang ada di bagian mana saja, masih menunggu keterangan lebih lanjut dari hasil visum di Rumah Sakit Bayangkara. Pihaknya turut menyita cobek, ulekan, pisau, dan kaos warna putih serta celana pendek warna abu-abu. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 340, subsidiar 338, subsidiar 351 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lampung, Dominius Desmantri atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Lampung menyampaikan ungkap kasus pembunuhan berencana dengan dasar LP nomor 1620 11 Romawi 2025 tanggal 1 November 2025. Untuk waktu kejadian pada hari Sabtu tanggal 1 November 2025 sekira pukul 3:14 waktu Indonesia Barat. Untuk TKP di Jalan Ratu Lengkara, Kedamaian Asri Mandiri, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Untuk saksi-saksi yang sudah kami periksa, ada inisial S, Y, dan R terkait dengan korban atas nama Tri Finalia, anak dari Johan, meninggal dunia. Untuk alamat tempat tinggal di Ratu Lengkara, Perumahan Kedamaian Asri Mandiri, di Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Untuk terlapor atas nama B, umur 34 tahun, pekerjaan swasta, agama Buddha, alamat di Jalan Ikan Tembakang,
dengan Arwana 109 di Teluk Betung Selatan. Untuk modus operandi yaitu pelaku mengaku sakit hati karena dituduh oleh korban melakukan perselingkuhan. Jadi dengan dasar tersebut, kemudian pelaku masuk ke pintu melalui pintu depan di rumah karena pelaku punya kunci. Jadi antara pelaku dan korbannya adalah pasangan suami istri yang sedang dalam masa akan bercerai. Sudah bercerai tapi masih ada setelah masa iddah 1 tahun, jadi masih ada kemungkinan merujuk. Jadi sudah bercerai dan sudah tinggal pisah rumah. Dengan demikian pelaku menggunakan kunci yang memang sudah dimiliki untuk masuk ke pintu dan kemudian mengambil cobek dan pisau yang ada di dapur dan kemudian memasuki kamar korban. Setelah masuk kamar korban masih ada adu dorong-dorongan sampai si korban kalah dan dipukul cobek oleh si pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.